Yo guys, kembali lagi bersama gua Om Chris di acara petualangan bersama Om Chris. Nah, di acara kali ini kita bakal berbeda banget cuy, karena gua bakal ajak kalian untuk kulineran makanan khas Bekasi di Pasar Senen. Dan serunya lagi, gue bakal ngajak dua bintang tamu spesial untuk nemenin gue selama kita berpetualangan. Nah, kalian simak videonya sampai selesai ya, karena ada cerita seru yang cuma ada di petualangan Om Chris. Let's go! Yuk guys, ikutin terus petualangan Om Chris di Universe kali ini. Mungkin kalian bingung, kenapa Om Chris nyari kue khas Bekasi justru di luar Bekasi? Seperti yang sudah dibilang di awal, kali ini Om Chris akan ditemani tamu spesial. Karena itu, Om Chris berangkat ke Pasar Senen untuk menemani tamu spesial buat kita hari ini. Selain itu, di sana juga banyak hal menarik yang bisa kita temui. Daripada lama-lama, langsung aja ikutin perjalanan Om Chris kali ini. By the way, Om mau curhat dikit nih. Syuting kali ini tuh sebenarnya sempat mundur sampai 3 minggu. Rencananya akhir Agustus sudah jalan. Malah undur gara-gara ada agenda lain. Plus, waktu itu ada demo besar. Jadi kedelay deh. Semoga deh negara ini jadi cepet adem ayem lagi. Biar petualangan kita lancar terus guys. Nah, kita udah sampai di stasiun Pasar Senen nih guys. Nah, seperti yang gue bilang di awal, kita nggak bakal sendirian. Bakal ada bintang tamu yang nemenin kita selama di Pasar Senen. Itu dia, Mail. Ini dia guys, bintang tamu spesial kita namanya Pak Mail. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ismail Firdaus dan hari ini saya akan menjadi tour guide kalian. Kok sendiri ada, yang lain mana? Yang lain sudah ke tempat spesial, nanti kita akan ke sana. Nah, kalau gitu kita langsung aja ikutin Pak Mail. Udah. Ya. Walau udah sore, stasiun tetap ramai banget ya guys. Tapi justru itu yang bikin suasananya asik. Kita bisa nikmatin hiruk pikuk orang-orang yang lagi beraktivitas, masing-masing dengan ceritanya sendiri. Kadang seru juga loh, berhenti sebentar, tarik napas, terus nikmatin keadaan sekitar. Perjalanan bukan cuma soal tujuan, tapi juga momen kecil kayak gini. Yuk kita jalan pelan-pelan aja, sambil menikmati apa aja yang bisa kita temuin di sini. Senen. Pak Mail, kenapa sih namanya Pasar Senen? Jadi gini Om, pasar ini udah ada sejak tahun 1733, dibangun sama Belanda. Dulu cuma buka tiap hari Senin, makanya dinamain Pasar Senen. Tapi karena semakin rame, akhirnya buka tiap hari. Dari dulu sampai sekarang, tempat ini jadi pusat perdagangan yang penting banget di Jakarta. Wah, berarti udah hampir 3 abad ya. Kebayang gimana ramainya dari zaman dulu sampai sekarang. Iya Om, Pasar Senen juga jadi saksi sejarah dari masa kolonial Belanda, masa perjuangan kemerdekaan, sampai jadi pusat transportasi dan belanja rakyat. Banyak cerita rakyat yang ada di sini loh. Perjalanannya enggak terlalu jauh dari stasiun. Tinggal belok ke kiri, lalu nyebrang ke seberang jalan. Kita sudah sampai. Nah, jadi guys, kita sudah sampai di Pasar Senennya, dan sini kita akan memulai petualangan kita di Pasar Senen. Let's go.
Kita kali ini nggak masuk ke mallnya, tapi kita ke pasar yang ada di sebelahnya. Kok gak ada ya tukang HP-nya? Kenapa Pak Mail? Sepertinya tukang HP sudah balik. Hah? Kita cari dulu aja Om. Sekalian nyari teman saya. Ya udah, selama masih ada petualangan, Om masih semangat. Ini kita di mana Pak Mail? Ini mah arah parkiran motor. Hehe. Muter ke tempat yang lain ya Om. Mengerikan. Creepy banget. Sama juga. Penghubungan luring. Ini mah juga tempat parkir Om. Hah? Terus kue HP-nya di mana? Sepertinya tukang HP sudah balik. Ya, kali ini kita tidak beruntung, guys. Kalau begini jadinya, sepertinya Om harus memanggil bantuan universe sebelah. Hah? Universe sebelah? Nah guys, gue Om Chris dari universe kedua dapat info dari Om Chris. Pertama, kalau makanan khas Bekasi yang kita incer itu udah tutup karena makanannya itu tutupnya siang, kita datangnya kan sore. Nah jadi gue pengen ngajak kalian untuk cari makanan khas Bekasi yang belum kita dapat itu, yaitu yang pertama kue ape. Nah kebetulan gue udah di dekat abang-abang kue ape-nya, yaitu di depan Windows. Langsung aja kita coba. Let's go. Gue udah ketemu tukang HP-nya, bisa kalian lihat sendiri tuh. Tukang HP-nya, langsung aja let's go. Kita wawancara tukang HP-nya dulu ya. Bang. Izin wawancara ya Bang. Atas nama siapa Bang? Adit. Bang Adit. Udah jualan kue HP itu dari kapan Bang? Dari berapa tahun ya? Hampir 13 tahun. 13 tahun. Lama juga ya. Nah, ini makanan khas Bekasi yang kita cari, yang waktu itu di sono nggak ada. Nah, langsung aja. Boleh ini nggak Bang? Saya beli dong. Tapi saya boleh nyoba bikin nggak Bang? Boleh, tapi ini dulu. Habis adonannya. Aduh, adonannya habis. Duh, padahal pengen banget lihat langsung proses bikinnya. Tapi tenang aja, aku bakal ceritain ke kalian gimana cara buat kue ape. Pertama, adonan dituang dari pinggir wajan, terus diputer-muter sampai ngebentuk pinggiran yang tipis. Habis itu, wajan ditutup biar bagian tengahnya matang merata. Poin pentingnya ada di api guys. Harus pintar atur api, jangan terlalu besar biar nggak gosong, dan jangan terlalu kecil biar nggak setengah matang. Nah, jadi deh kue ape yang kriuk di luar, lembut di dalam. Gampang banget kan cara bikinnya? Balik lagi yuk ke Om Chris. Oke, lanjut aja karena adonannya habis, langsung aja beli berapa? Oke, beli 5.000 aja Bang. Berapa? Bahan-bahannya ini tuh apa aja Bang? Yang tepung beras, kelapa. Itu doang. Kelapa, gula. Banyak lah Bang. Banyak. Sekitar 6 bahan. Oh. Nah, ini tuh makanan khas Bekasi itu biasa dipanggil apa Bang kalau ini? kue ape. Nah, kan kue apa ada sebutannya lagi tuh? Kue tete. Kue tete kata guys. Ini juga sudah bisa disebut kue tete. Walaupun rada nyeleneh ya. Gitu. Makasih ya Bang. Oke. Ini guys, gue udah dapet kue ape-nya. Ini makanan yang gue cari di Pasar Senen itu nggak ada karena udah tutup tempatnya. Langsung aja kita cobain. Sementara itu, Nah guys, gue sama Pak Mail udah sampai di Pasar Senen. Nah jadi Pasar Senen itu ramai banget. Biasalah Pasar Senen memang
rame terus. Nah, ini gue nungguin satu tamu spesial undangan kita lagi. Nih, sebentar ya guys, saya telepon dulu. Halo Pak, mana Pak? Nah itu dia. Nah jadi ini namanya Pak Albert guys. Halo guys, Pak. Nah jadi kita bakal keliling pasar Senen ini untuk mencari makanan karena makanan di pasar itu banyak banget. Di sana banyak makanan. Ayo langsung aja let's go. Banyak aneka makanan. Nah, jadi kita bakal di pasar Senen ya kan. Kita bisa lain yang lain. Lanjut. Wawancara para pembeli sih, tahu tuh ada gitu para pembeli di pasar ini. Banyak ya guys, langsung aja kita ke review, kita wawancara pembeli langsung. Oke, jadi gue pengen wawancara pembeli di sini. Oke, langsung aja gue udah nemu pembelinya yang pengen diwawancara. Oh ini, nah ini dia. Oh jadi ini pembeli yang pengen diwawancara. Atas nama siapa ya kak? Vira. Atas nama Kak Vira. Asalnya dari mana kak? Dari Bekasi. Wah dari Bekasi. Kebetulan kita juga lagi nyari makanan khas Bekasi. Nah apa alasan kakak beli kue di pasar Senen? Karena kuenya murah-murah. Murah. Iya sih. Cara kakak menilai kue di pasar Senen itu enak atau enggak itu gimana? Biasanya beli satu-satu dulu di setiap tempat yang mau dibeli buat tester. Oh di tester dulu berarti? Oh. Udah. Terima kasih ya kak. Iya. Nah jadi gitu kata wawancara para pembelinya. Nah jadi kita udah keliling-keliling pasar Senen dan beli-beli ya. Banyak banget. Ini nih makanan ini. Bisa kalian lihat tuh banyak makanan tuh. Dapat banyak nih om. Banyak om. Ya. Ini kita jadiin satu tote bag aja, jadi satu bag aja tuh karena ya ribet lah bawa plastik banyak-banyak. Nah, karena ini posisi udah rame banget ya kan, jadi kita nggak bisa tenang tuh buat nge-review makanan. Jadi kita ke Bekasi aja dulu buat nge-reviewnya ya guys. Langsung aja. Itu dia. Makasih banget buat Om Chris akhirnya dapet juga. Nah, jadi kita udah dapet makanan khas Bekasinya. Itu yang pertama ini bisa dilihat ya, adalah kue dongkal. Itu dia, kue dongkal. Dan ini adalah kue ape atau sering dibilang kue tete ya. Nah, jadi gue bakal review makanan pertama dulu. Yang pertama kue dongkal ini. Ini tuh makanannya tuh dibuat dari tepung beras tanpa gula aren. Ini gue coba dulu guys. Sopan pertama untuk kalian. Rasanya miris. Jadi tuh rasanya tuh bagusannya. Nah,
rasanya tuh manis dari gula arennya tuh enak banget. Apalagi ada rasa gurih dari tepung berasnya sama parutan kelapanya, jadi enak lah, the best lah pokoknya. Nah, penasaran gak sih sama sejarahnya kue dongkal? Sejarahnya gue yang jelasin apa ya? Karator, jelasin dong. Kue dongkal adalah kue tradisional khas Betawi yang terbuat dari tepung beras, kelapa parut, dan gula merah. Dia berasal dari masa kolonial Belanda dan awalnya dibuat dengan tepung gaplek. Nama dongkal dipercaya berasal dari cara pemotongannya yang dicongkel atau dongkal. Seiring waktu, kue ini menjadi sajian dalam upacara adat dan acara kebersamaan, serta tetap menjadi warisan kuliner Jakarta, Bekasi, dan sekitarnya yang bernilai historis. Nah, itu dia sejarah dari kue dongkal. Terima kasih untuk narator untuk yang udah ngejelasin sejarah dari kue dongkal. Nah, kita lanjut aja dari ke makanan khas yang kedua, yaitu yang bernama kue ape atau sering dibilang kue tete. Walaupun rada vulgar sih kata namanya ya, tapi langsung aja kita cobain. Cekidot. Wah, ini walaupun sudah dingin ya. Oke, sobat pertama untuk kalian guys. Kita cobain ya. Oke, gue deskripsiin dulu rasanya. Rasanya tuh ada rasa renyah di pinggirannya. Mana itu asik banget kalau buat kita ngunyah. Nah, habis itu gue suka banget sama tengahnya karena itu teksturnya lembut banget dan juga wangi. Wangi itu wangi pandan. Bisa dilihat sendiri sih dari warnanya sampai hijau. Jadi penasaran sejarahnya kue apa ya? Narator, tolong jelasin lagi dong. Kue ape adalah kue tradisional khas Betawi yang sederhana namun kaya makna. Dia berasal dari budaya masyarakat Betawi dan akulturasi kuliner lokal. Nama kue ape muncul karena pertanyaan dalam logat Betawi, ini kue ape, yang kemudian menjadi sebutan tetap bagi jajanan tersebut. Halo teman-teman, sekarang kita main kuis singkat tentang jajanan tradisional Indonesia. Siap semua? Ayo, narator mulai. Kapa di sini. Aldo di sini. Sebelum mulai, kita kasih tahu peraturannya. Gampang banget. Kami kasih pertanyaan, yang bisa jawab langsung acung tangan. Nah, gampang banget kan? Yuk kita mulai. Kue ape biasanya berwarna hijau di bagian tengahnya. Nah, warna hijau itu berasal dari apa? Jawabannya adalah daun pandan. Kalau kue dongkal, biasanya bagian dalamnya diisi dengan apa? Jawabannya adalah gula merah. Wah, hebat, ternyata banyak yang tahu tentang jajanan tradisional kita. Ingat ya, kue ape dan kue dongkal bukan cuma enak, tapi juga bagian dari budaya kita. Terima kasih sudah ikutan kuis singkat ini. Sampai ketemu di segmen berikutnya. Bye. Aduh, itu dia penjelasan dari sejarah dari dua makanan khas Bekasi. Wah, overall nih jujur enak-enak banget sih. Gue lebih suka sama kue ape, kue dongkal juga gak kalah. Nah, jadi kita udah selesai ya review makanan khas Bekasinya. Walaupun cuma 2 biji sih. Nah, balik lagi yuk ke Pasar Senen. Nah, balik lagi ke Pasar Senen. Nah, ini itulah guys hasil dari kulineran kita, makanan khas Bekasi di Pasar Senen. Walaupun kita nggak beli makanan khas Bekasi semua sih, tapi kita kan beli makanan khas Bekasi. Nah, gue mau terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dan nemenin Om Kris di acara petualangan bersama Om Kris di Pasar Senen ini. Dan jangan lupa subscribe dan like, dan jangan lupa komen. Gue Om Kris, sampai jumpa di petualangan selanjutnya.